Bupati Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Keputusan Bupati Ketapang nomor 677 DPM PDC 2020 tentang pemberhentian dengan hormat anggota Badan Permusyawaratan Desa Sungai Jawi, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Bupati Ketapang menimbang, mengingat, memutuskan, menetapkan ke-1, memberhentikan dengan hormat saudara yang namanya tercantum pada lajur 2 dari jabatan sebagaimana tercantum pada lajur 3 lampiran keputusan ini, dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdiannya selama memangku jabatan tersebut. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Ketapang pada tanggal 30 Desember 2020. Bupati Ketapang tertanggal Martin Rantan. Lampiran Keputusan Bupati Ketapang nomor 677 DPM PDC 2020 tentang pemberhentian dengan hormat anggota Badan Permusyawaratan Desa Sungai Jawi, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Daftar nama anggota Badan Permusyawaratan Desa yang diberhentikan dengan hormat Desa Sungai Jawi, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Nama, jabatan, tempat tanggal lahir, pendidikan. 1. Haji Paryono SIP, Ketua, Karanganyar 12 April 1965 S1. 2. Ahmad Sanusi, Wakil Ketua, Ketapang 27 Juli 1975 SMA. 3. Rahman SPI, Sekretaris, Ketapang 25 Oktober 1980 S1. Hasib Setiawan SPDI, Anggota, Ketapang 9 Maret 1982 S1. Agus Supriyadi, Anggota, Ketapang 5 Agustus 1989 Paket C. M. Jais, Anggota, Ketapang 7 Juni 1995 MTS. Pauji, Anggota, Ketapang 28 Agustus 1963 SMA. Muhammad Yusuf SPD, Anggota, Ketapang 13 November 1990 S1. Saprudin, Anggota, Serang 2 Mei 1986 Paket C. Bupati Ketapang tertanggal Martin Rantan, Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Keputusan Bupati Ketapang nomor 1678 DPM PDC 2020 tentang peresmian pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan
Permusyawaratan Desa Sungai Jawi, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Bupati Ketapang menimbang, mengingat, memutuskan, menetapkan ke-1, meresmikan pengangkatan saudara yang namanya tercantum pada lajur 2 lampiran keputusan ini untuk masa jabatan 6 tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau janji. Kedua, kepada saudara yang namanya tersebut pada diktum ke-1 tidak diberikan gaji dari negara selain penghasilan yang sah berhubungan dengan jabatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Ketapang pada tanggal 30 Desember 2020. Bupati Ketapang tertanda Martin Rantan. Lampiran Keputusan Bupati Ketapang nomor 678 DPMPD C 2020 tentang peresmian pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Sungai Jawi, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Daftar nama peresmian pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Sungai Jawi, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Nama, tempat tanggal lahir, pendidikan. 1. Irfani, Ketapang 5 Januari 1998, paket C. 2. Muhammad Yunus, Ketapang 6 Agustus 1968, paket C. 3. Munawwarah SAG, Ketapang 26 Mei 1972, S1. 4. Mariana, Ketapang 16 September 1977, Madrasah Aliyah. 5. Muhammad Salimin, Ketapang 14 Januari 1981, paket B. 6. Muhammad Yusuf SPD, Ketapang 13 November 1990, S1. 7. Nasiruddin, Ketapang 4 Mei 1988, paket C. 8. Syahmian, Ketapang 25 Oktober 1966, SMP. 9. Siti Alawiyah, Ketapang 7 Juli 1999, SMA. Bupati Ketapang tertanda Martin Rantan. Perhatian. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah? Bersedia. Diambil sumpah dengan cara agama apa? Islam. Sebelum sumpah ini dilakukan, ketahuilah bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Mengetahui atau Tuhan yang Maha Esa. Sumpah ini agar diucapkan dalam kesadaran yang sempurna, yang sepenuhnya, dan dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Kemudian tirukan dengan hikmat ucapan saya kata demi kata.
Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya. dan seadil-adilnya. Bahwa saya Bahwa saya akan selalu taat akan selalu taat dalam mengamalkan dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. sebagai dasar negara. Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi Akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi desa, yang berlaku bagi desa, daerah, daerah, dan negara kesatuan Republik Indonesia. dan negara. Atas limpahan rahmat dan taufiknya pada hari ini, Rabu, tanggal 3 bulan Maret tahun 2021, saya atas nama Bupati Ketapang resmi melantik saudara-saudara sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Sungai Jawi, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, periode 2020-2026. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dan kewajiban yang melekat pada jabatan tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Pertama, fungsi dari BPD ini adalah secara garis besar itu ada 3, Pak. Yaitu adalah yang pertama fungsi legislasi, kemudian yang kedua adalah fungsi budgeter atau budgeting, kemudian yang ketiga adalah fungsi controlling. Fungsi legislasi ini adalah bagaimana BPD ini bersama-sama Pelak Desa membuat aturan-aturan yang berkaitan dalam rangka pembangunan desa. Misalnya membuat perdes, ya kan? Atau membuat peraturan desa yang berkaitan bagaimana supaya desa ini bisa maju misalnya. Inilah tugas yang dikatakan dengan fungsi legislasi. Artinya yang berkaitan dengan aturan-aturan. Jadi kalau misalnya konsepnya itu draftnya mungkin dari desa yang yang membuat, kemudian nanti yang menganalisis itu adalah BPD lah gitu. Kalau mereka setuju ya ditandatangani bersama. Kalau itu berbentuk perdes ya kita laksanakan gitu. Sebagai contoh misalnya membuat perdes tentang pelayanan administrasi di desa. Jadi pelayanan administrasi di desa bisa dibuat perdes. Kalau udah dibuat perdes ini kan bisa ada nilainya, Pak. Kalau membuat KTP misalnya ya, misalnya biaya berapa, kalau membuat rekomendasi berapa, ya kan? Nah, ini tinggal kesepakati antara Kades dengan BPD. Ini tugas legislasi namanya. Ini tugas secara umum. Nanti tugas yang lebih rinci silakan Bapak dibaca di peraturan pemerintah tentang apa tupoksi daripada BPD itu tadi. Nah, kemudian yang berikutnya fungsi budgeter. Nah, fungsi budgeter ini kadang-kadang yang sering dilupakan atau kadang-kadang sering diabaikan gitu. Padahal fungsi budgeter inilah yang paling penting. Sekarang desa itu sudah dikucurkan dana yang luar biasa oleh pemerintah. Nah, artinya nanti desa sama-sama BPD itulah yang merancangnya itu, jangan hanya para desa, ya. Kan seharusnya tuh mekanismenya itu harus ada musdus, misalnya kan musyawarah dusun dulu, ya. Karena di dusun itu kan ada perwakilan. Ini antar dusun, Pak ya, sudah ada perwakilan. Nah, itulah. Ini kan BPD ini DPR-nya desa, Bapak, ya. Jadi makanya nanti kalau di dusun ini apa prioritasnya, ya kan? Harus hadir anggota ini. Prioritas jalan setapak atau jembatan atau apalah namanya. Itu memang yang berkaitan dengan memang menjadi kebutuhan masyarakat, ya. Jadi kebutuhan masyarakat bukan kepentingan. Itu harus bisa digarisbawahi. Kalau kebutuhan itu memang benar, kalau itu dibangun benar-benar masyarakat butuh, misalnya jembatan dan boleh enggak, kalau udah dibangun susah lewat. Berarti itu kebutuhan. Kalau kepentingan kadang-kadang Pak, ini proyek ini
Nah, gitu ya. Jangan seperti itu. Nah, ini. Jadi makanya sekarang bukan BPD itu bukan hanya tinggal ngikut aku ke kepala desa, enggak. BPD itu ya, itulah tadi dalam menyusun APBD. Sekarang APBD sudah sedang jalan, Pak ya. Nah, itu harus tahu semua, jangan sampai tanda tangannya tapi tak tahu apa isinya. Ya. Makanya sebelum ditandatangani nanti APBD itu harus dirapatkan dulu oleh BPD supaya nanti hasil dari APBD itu benar-benar akan menjadi ya sesuai dengan kebutuhan masyarakat lah, di masyarakat kita ini. Jadi fungsi budget ini saya harapkan nanti benar-benar, apalagi BPD sekarang kan muda-muda, pendidikan pun udah mumpuni semua, Pak. Saya yakin ya. Nah, jadi saya harapkan nanti transparansi boleh kita kedepankan nanti sehingga nanti apapun yang kita buat ini benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat. Nah, itu fungsi kedua, fungsi budgeter. Artinya kalau merancang pembangunan itu harus sama-sama. Misalnya buat rambat betul, ini berapa nilainya? Membuat jembatan, ini berapa nilainya? Atau membuat balai pertemuan, buat apalah? Itu harus BPD tahu. Jangan hanya main taken ya. Nah, jadi kalau misal main takennya nanti tidak tahu fungsinya tadi, ya. Nah, jadi saya harapkan nanti fungsi inilah ke depan harus benar-benar dilaksanakan dengan baik. Ya. Kemudian yang ketiga adalah fungsi kontrol. Fungsi kontrol ini bukan mencari kesalahan kepala desa, bukan. Ini kadang-kadang salah kaprah. Ini BPD lalu mencari kesalahan terus, lalu kepala desa tidak bisa bekerja. Nah, saya jujur Pak, saya ini udah berpengalaman banyak Pak. Saya ini udah 3 kecamatan, mulai dari Marau, Kendawang, di selatan. Jadi tahu persis. Jadi desa yang kompak dengan tidak kompak itu tahu. Seharusnya memang kepala desa dengan BPD itu harus bergandengan tangan, jangan lalu bermusuhan. Ini kadang-kadang berebut. Aku melaksanakan ini, kau melaksanakan itu, ujung-ujung lalu tidak kompak. Sebenarnya tidak boleh gitu ya, karena di desa itu ada lembaga yang sebagai pelaksana sebetulnya. Tidak masalah sebenarnya tapi yang penting intinya adalah kerjasama sama-sama untuk membangun. Jadi fungsi kontrol ini adalah jangan sampai nanti kepala desa itu bengkok itu kalau bengkok luruskan lagi, bengkok luruskan lagi, itu bukan lalu ngintip terus goyang terus. Nah, ini yang tidak boleh ya. Jadi BPD itu adalah mitra kerja kepala desa. Ya kalau udah BPD dengan dengan kepala desa ini udah udah kompak, saya yakin pembangunan desa pun akan menjadi lancar. Ya, kemudian saya berharap lagi jangan sampai mungkin selama ini sebelum menjabat jadi BPD itu belum tahu di desa kita pesak dana, padahal di situ udah ada yang aturannya tuh, ada sembarang kita. Kalau memang tidak ada rekening di situ, kita anggarkan tuh tidak bisa, ya. Itu perlu dicatat tuh. Ini kadang-kadang untuk bangun ini pak kita, padahal di dalam itu ada indeks ya pak ya. Nah, kan tidak ada rekeningnya tuh. Jadi kita harus mengikuti itu. Kalau memang tidak bisa jangan. Nanti kalau kita paksakan itu akan menjadi jadi temuan kalau ada diperiksa. Nah ini. Ya. Jadi saya berharap nanti BPD bukan berarti pertama tadi itu bukan kalau mau mencari kesalahan, tetapi adalah bagaimana supaya kepala desa takut lupa, takut teledor bahasa gitu itu diluruskan sehingga nanti pembangunan desa itu selama 1 tahun itu benar-benar terukur gitu Pak. Terukur sesuai dengan APBD tadi ya. Karena di APBD itulah kita akan melihat rencana kerja desa ini tahun depan ini. Nah, jangan sampai sekali lagi Pak BPD anggota BPD pun lalu tidak tahu ya. Lalu jangan sampai kebiasaan saya kalau saya dulu cap BPD pun dipegang kepala desa. Ujar Pak? Jangan sampai gitu ya. Harus tahu kalau tanda tangan lihat dulu sebelum tanda tangan tuh dirapatkan dulu. Bujur main dirusun ini dan apa? Karena kita menganggap ajas keadilan. Bagaimana nanti supaya dana ADD ini di desa ini benar-benar adil dirasakan oleh masyarakat kita. Jangan sampai di dusun ini lalu banyak, di dusun ini lalu enggak. Itu namanya enggak adil. Nah inilah fungsinya BPD nanti ya. Nah jadi silakan nanti kalau misalnya mungkin tahun depan lagi kan udah kita akan menyusun APBD lagi, silakan musyawarah dusun. Di dusun ini apa yang menjadi prioritas ya. Nah, karena kita tahu nanti kita mengusulkan pun disesuaikan karena sekarang ini Pak
Karena sumber pendanaan pembangunan di desa itu pun kan ada, katakanlah kita ada perusahaan itu hanya dua, ada ADD dengan APBN atau APBD. Nah, kalau misalnya ada perusahaan mungkin ada dana CSR. Makanya kalau di desa itu udah dipetakan tuh, ini akan dibangun oleh dana ADD misalkan, ini akan dibangun dengan dana APBD atau APBN. Jangan lalu di ADD diusulkan, di APBN diusulkan, nanti tumpang tindih, itu tidak boleh sekarang nih. Jadi kalau misalnya nanti ranahnya akan akan dibangun oleh dana APBD atau APBN, nanti kita diusulkan di musrembang kecamatan. Kalau yang untuk untuk desa, ya jadi mungkin musrembang di desa itu diusulkan. Disepakati bahwa di desa kita ini misalnya untuk fisiknya sekian, ya. Nah, itu. Jadi itu Pak ya. Jadi garis besar fungsi dari BPD itu tadi ada 3, fungsi legislasi, fungsi budgeter, kemudian fungsi kontrol, ya. Fungsi budgeter tadi bagaimana supaya desa ini nanti kalau melakukan sesuatu. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تغنينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji dan syukur serta sanjungan hanyalah milik-Mu ya Allah. Begitu banyak nikmat dan rahmat-Mu yang tidak henti-hentinya Engkau berikan dan terus mengalir dalam kehidupan kami. Sungguh tidak sanggup kami menghitung dan membalas nikmat-Mu ya Allah. Dengan kerendahan hati kami tadahkan tangan memohon kepada-Mu. Jadikanlah kami ya Allah golongan hamba-hamba-Mu yang selalu istiqomah bersyukur atas segala nikmat-Mu. Jauhkanlah kami dari sifat dan perbuatan yang selalu mengingkari atas nikmat-Mu. Allahumma ya Allah ya Rabb yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. Pada saat ini kami berkumpul dalam majelis yang mulia ini dalam rangka acara pelantikan Badan Permusyawaratan Desa BPD Desa Sungai Jawi, Kecamatan Matani Selatan, Kabupaten Ketapang. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, limpahkanlah berkah dan karunia-Mu agar saudara-saudara kami yang dilantik hari ini dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, dapat bekerja sama seiring sejalan dengan pemerintah desa, bahu-membahu saling menguatkan sehingga menjadi desa Sungai Jawi ini maju, aman, makmur dan sejahtera. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, para pemimpin-pemimpin kami, guru-guru kami dan saudara-saudara kami, baik dosa besar maupun dosa kecil, yang tampak maupun yang tersembunyi, yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tuntunlah dan tunjukkanlah kepada kami ya Allah bahwa yang benar itu adalah benar dan berikan kekuatan kepada kami untuk menjalankannya. Tunjukkanlah bahwa yang salah itu adalah salah dan berikan kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. Allahumma ya Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat, Tuhan yang amat mengabulkan segala hajat dan permohonan hamba-hambanya. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, terimalah, perkenankan dan kabulkanlah permohonan dan kami ini. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berarti urutannya yang ketemu wakil. Oke nah, ya udah selamat bekerja lah ya. Dengan baik. Selamat ya. Selamat loh. Belum nih selamat 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 Bu, selamat selamat ini Selamat ya.
Selamat menjadi anggota Dewan di ASEAN. Selamat bertugas. Bapak di belakang. Ketiga ya, polsek tiga. Bapak lah.